Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Adik-adik peserta pesantren kilat Ramadan Irmada 10 Kebun Pedas RW 10 Bogor, yang mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Di hari ke-17 kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Pada kesempatan ini Pak Ustadz akan memberikan sebuah tema, yaitu berjudul 7 kalimat penyelamat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Baik dan Allah suka yang baik-baik. Setiap perbuatan, ucapan yang kita lakukan, yang kita ucapkan, maka Allah akan tahu. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, dan Allah akan menilai. Yang baik yang kita kerjakan, yang baik yang kita ucapkan, maka Allah akan berikan pahala kebaikan kepada kita. Sebaliknya, apabila kita melakukan sebuah yang buruk, ucapan yang tidak baik, yang Allah tidak suka, maka Allah akan berikan balasan yang setimpal, yang tentunya yang tidak kita inginkan. Adik-adik yang dirahmati Allah, 7 kalimat penyelamat yang disukai Allah. Apa itu? Yang pertama adalah basmalah. Apa itu basmalah? Lengkapnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila kita mengerjakan sesuatu perbuatan yang baik, kita awali dengan kalimat itu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, maka ini akan membawa keberkahan buat kita semuanya. Contohnya, ketika adik-adik mau minum, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pun begitu, mau belajar, mau pergi keluar, mau membantu ibu, dan lain-lain, maka ucapkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, tentunya akan membawa keberkahan. Dan bagi yang sakit, bagi yang mempunyai penyakit, insya Allah ketika minum obat, kemudian kita baca bismillah, insya Allah ini akan menjadi penyembuh buat yang sakit. Karena apa? Ada keberkahan di dalamnya. Yang pertama bismillah. Yang kedua adalah hamdalah. Apa itu hamdalah? Ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, ucapan ini ketika kita ucapkan, atau kita dalam hati kita detakkan, atau dalam hati kita ucapkan, akan Allah berikan atau tuliskan untuk kita 30 kebaikan. 30 kebaikan. Dan bukan hanya itu, Allah akan hapus 30 kesalahan-kesalahan kita dengan kalimat apa? Ucapan Alhamdulillah. Maka ketika kita selesai melaksanakan sebuah pekerjaan, ucapkan Alhamdulillah, maka ada kemuliaan yang ada di dalamnya. 7 kalimat yang ketiga yang disukai Allah adalah istighfar. Apa itu istighfar? Kalimatnya sudah tahu semuanya? Ya, betul. Istighfar kalimatnya adalah Astaghfirullahalazim. Aku memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Nah, dengan kalimat istighfar ini adalah kalimat yang apabila kita melakukan sebuah kekhilafan, melakukan sebuah kesalahan, keceplosan bicara, membentak seseorang atau menyakiti seseorang, maka kita ucapkan kalimat ini, astagfirullahaladzim. Apalagi berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan sebuah kesalahan kepada Allah, kita ucapkan astagfirullahaladzim, insya Allah maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita semua. Yang keempat adalah kalimat yang disukai Allah adalah insya Allah. Apa artinya insya Allah? Jika Allah menghendaki. Ini diucapkan ketika kita akan memberikan komentar terhadap janji. Seseorang yang mengatakan, ayo kita main ke sana besok. Jawab, insya Allah, jika Allah menghendaki. Sebab kenapa? Sebab bisa saja Allah cabut nyawa kita hari besok. Kita masih ada, besok sudah tidak ada. Dan kita mungkin tidak bisa menepati janji itu. Maka ucapkan didahului dengan kalimat insya Allah.
dan itu adalah akan lebih baik buat kita semuanya. Kalimat selanjutnya adalah hauqalah. Ini hauqalah itu apa? Hauqalah kalimatnya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang artinya adalah tidak ada daya, kekuatan kecuali adalah izin Allah yang maha tinggi dan maha agung. La haula wala quwata illa billahil ali. Ucapan ini kapan kita ucapan, atau kalimat ini kapan kita ucapan? Ketika kita sudah melakukan sebuah ikhtiar, melakukan sebuah usaha, lalu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat itu kita sudah melakukan sebuah ikhtiar, misalnya belajar, hasilnya bagaimana terhadap nanti sudah kita belajar, melakukan ujian, pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, dikala masa pandemi corona ini, masa Covid-19 ini, wabah yang menimpa seluruh umat yang ada di dunia termasuk kita sudah berikhtiar, berdiam di rumah, maka kita ucapan la haula wala quwata illa billahil alil azim. Yang keenam, adik-adik sekalian, 7 kalimat penyelamat yang disukai Allah adalah tarji atau istirja. Apa itu istirja? Yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya? Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Maka ini ucapan dikala kita mendapatkan sebuah musibah, dikala seseorang mendapatkan ujian yang besar, yang ujian dan musibah adalah sebuah takdir yang telah Allah takdirkan kepada seseorang, kepada hambanya. Maka jika itu menimpa kita, jika di antara kita barangkali orang yang kita cintai adalah sudah Allah cabut nyawanya, Allah panggil, kita ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pun demikian dengan wabah yang ada sekarang ini, banyak di antara kita saudara-saudara kita yang wafat, baik di negeri kita sendiri maupun di negeri lain sesama muslim, maka kita ucapan adalah dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan yang ketujuh atau terakhir adalah kalimat yang menjadi penyelamat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat tahlil. Apa itu tahlil? Ya betul, tahlil itu adalah kalimat atau ucapan la ilaha illallah. Itu sering kita dengar barangkali oleh adik-adik sekalian di masjid, di musola atau dalam zikir tahlil ya. Ada ketika ada takziah, ada yang meninggal, kita ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu adalah seabdul-abdulnya zikir. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdul-abdul zikir adalah ucapan kalimat la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan yang patut kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang yang wafat atau Allah wafatkan, di akhir kalamnya, di akhir kalimatnya dia mengucapkan kalimat ini, kalimat tahlil la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah yang dinanti-nantikan. Apa kata Rasulullah SAW? Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang ucapan pertamanya di dalam kalimat ketika dia meninggal dunia, ucapan akhirnya ketika dia meninggal dunia dengan ucapan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adik-adik sekalian peserta pesantren kilat Ramadan Irmada 10, inilah yang dapat Pak Ustaz sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengamalkan daripada 7 kalimat penyelamat yang suka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita ulas 7 kalimat penyelamat Allah yang sukai. Yang pertama adalah basmalah, kedua hamdalah, ketiga istighfar atau astagfirullahaladzim, keempat insyaallah, kelima hauqalah atau la haula wala quwata illa billahil azim, yang keenam tarji atau istirja atau kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan yang ketujuh adalah tahlil atau kalimat la ilaha illallah.
Demikian yang Pak Ustadz sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan ibadah Ramadan di bulan atau di tahun ini dengan penuh khusyuk. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu, jangan tinggalkan baca Al-Qur'an, jangan lupa bersedekah, jangan lupa sholat tarawih dan amal ibadah lainnya di bulan Ramadan ini. Demikian yang Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fissabil haq.